Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividend Investor TV. Hari ini masih hari Jumat, tanggal 3 April tahun 2026 ya, April ya. Nah, kali ini gue pengen bahas saham BSSR ya untuk full year 2025 ya. Banyak yang bilang si BSSR ini cadangan batubaranya katanya akan habis untuk 2 tahun ke depan ya. Ya, memang benar sih. Laporan keuangannya gue lempar ke notebook LM ya. Gua suruh dia untuk cari bener nggak nih kata orang-orang BSSR itu cadangan tambangnya ya akan habis dalam 2 tahun ke depan ya. Gua kasih laporan keuangan full year 2025, suruh dia analisis. Nah, ternyata emang estimasi dia sih 1,81 tahun ya, dengan total cadangan Desember sebanyak 32 juta ton ya, juta metrik ton. Total produksi selama tahun 2025 17 juta metrik ton ya. Estimasi ya 32 dibagi 17 ya, jadinya 1,8 tahun alias 2 tahun lah. Jadi sampai 2027 aman nih ya. Nah, namun setahu gua ya, si BSSR ini punya anak usaha ya. Nama PT-nya sih PT Antang Gunung Meratus ya, di Kalimantan nih kalau nggak salah. Gua suruh cek juga si Antang Gunung Meratus ya. Ya, total cadangan AGM sih ada 22 juta metrik ton ya. Ini sih kayaknya udah termasuk ke sini ya, udah termasuk hitungan. Dengan total produksi AGM di 2025 ya, dia 12,4 juta ton, maka estimasi seumur cadang AGM sebesar 1,8 tahun ya. Gak beda jauh sama yang tadi. AGM ini operasionalnya atau ya kontraknya ya habisnya di 2029 nanti ya. Kalau udah 2029 biasalah harus perpanjang kontrak lagi gitu. Terus apa benar kata gua itu udah habis dalam 2 tahun? Kalau udah mau habis dalam 2 tahun, harusnya dong perusahaan dari sekarang ya udah minimal siap-siap cari tambang baru, atau ya kalau mau jualan apa lagi gitu, banting setir ya dari batu bara ke jualan apa gitu. Harusnya kan udah ada ya minimal kisi-kisi atau bisik-bisik manja lah ya buat para investor. Nah, tapi ternyata ya gua tanyain lagi, dilakukannya sini nih, menurut si, anggap aja ini temen Gemini lah, berdasarkan matematis ya, cadangan terbukti yang dilaporkan rumor tambang akan habis dalam 2 tahun ke depan adalah benar ya. Benar nih. Namun umur tambang ini masih bisa bertambah jika aktivitas eksplorasi yang dilakukan perusahaan, nah yang memakan biaya sebanyak puluhan juta dolar, kurang lebih 500 M-an ya, berhasil membuktikan adanya cadangan baru di area pengembangan mereka ya. Nah, sebagai tambahan informasi dari luar sumber yang Anda berikan, biasanya perusahaan tambang akan terus ya ibaratnya gali tanah terus ya untuk cari batu bara ya. Nah, namun dia bilang, kata gua, si notebook LM ini bilang adanya pemindahan menjadi properti pemandangan pemandangan pertambangan ya. Jadinya dari proses eksplorasi ya dijadikan menjadi apa tadi tuh? Menjadi properti pertambangan ya. Jadi ibaratnya harusnya si AGM ini udah menemukan target tambang baru yang positif lah, ibaratnya ada batu baranya gitu. Karena tadinya status eksplorasi menjadi properti pertambangan gitu ya. Nah, analisis Anda sangat tajam. Oh, iya dong. Berdasarkan laporan keuangan 2025, pengamatan mengenai pemindahan aset tersebut memang didukung oleh data ya dan merupakan indikator krusial bagi kelangsungan usaha BSSR ya.
Nah, jadi dia mengkonversi eksplorasi menjadi produksi ya, sinyal positif nih. Jadinya mengenai pemindahan aset tersebut ya, sepanjang 2025 BSSR melakukan penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar 33 juta dolar ya. Dipindahkan. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 38 juta dolar telah dipindahkan menjadi properti pertambangan ya, gitu. Secara akuntansi pertambangan ya, ada di catatan 2J dan 2K ya. Kalian baca aja lah laporan keuangannya. Kalau gua sih malas ya, jadi suruh AI aja lah. Pemindahan ini bukan sekedar administrasi, melainkan ini nih menandakan adanya keputusan pengembangan. Manajemen telah mengambil keputusan untuk mengembangkan area tersebut karena adanya cadangan yang ditemukan terbukti ya secara ekonomis dapat dipulihkan. Terus siap beroperasi. Sebagian besar dari aset yang dipindahkan tersebut langsung dikategorikan sebagai tambang yang berproduksi ya. Itu berarti ibaratnya adalah batu baranya. Jadi kalau ragu belum masuk BSSR ya harusnya nggak usah ragu lah ya. Dividennya juga gede, bisa 10% lebih dibanding batubara lain kan sekarang ya di bawah 10% ya. Ya meskipun harganya BSSR nggak kemana-mana ya, karena hampir lupa nih, BSSR tuh free floatnya ada PR ya 8,7%. Nah, dari aturan 15% kan dia butuh 7,8% lagi. Nah, entah apa yang akan dia lakukan ya. Tapi kalau bertambahnya free float menjadi 15% ya, otomatis transaksi harian si BSSR ini yang tadinya cuma di bawah 5 eman bisa lebih gede ya, kayak teman-teman batubara lain ya, misal di ITMG atau UNTR gitu. Jadinya transaksi hariannya bisa lebih gede dan harganya kemungkinan ya bisa di reevaluasi harga ya, nggak di 4.000 terus ya, mungkin bisa lebih naik harganya daripada sekarang ya, atau malah bisa lebih turun. Nah, gua nggak tahu gitu. Gua sih ikutin aja lah ya apapun yang akan terjadi gitu. Karena kan nggak all in di sini juga, ini termasuk diversifikasi emiten ya gitu. Jadi ya aman-aman aja lah apapun yang akan terjadi ke depannya, tidak akan terlalu mengguncang, paling nangis doang di pojokan ya. Nah, terus tadi udah kelar belum nih? Jadi intinya gitulah ya. Mengapa angka cadangan ini terlihat kecil ya? Oh iya gini nih. Kenapa angka cadangannya katanya bisa habis 2 tahun ya? Kadang itu berdasarkan laporan ya, laporan teknis di tahun 2022 ya. Sekarang kan udah 2026. Dari 22 ke 26 kan udah 4 tahun tambah 2 tahun, berarti kan dia 6 tahun tuh baru habis dari info 2022 ya. Gitu. Jadi kesimpulannya pemindahan aset dari eksplorasi ke properti pertambangan tahun 2025 ini adalah indikasi hasil akhir yang positif ya. Itu menurut si ini ya, tapi semoga aja bener lah ya. Soalnya udah 2 tahun lagi masa iya perusahaan nggak ngelakuin apa-apa gitu. Nah gitu ya untuk sekilas tentang BSSR, tentang ya ini kan rame banget ya dibahas. Lihat aja di streamnya gini. Tapi ini Hendrik nih yang paling rajin, dia penunggu BSSR ya. Menurut gua sih ini ya lumayan lah daripada si Doraemon. Kalau Doraemon berisik banget kalau kata gua ya. Itulah. Nah, untuk free float ya FPR ya sampai dengan 15%, ada 7% lebih. Harga saham hari ini sih 4.090 ya. Market cap dia berarti 10 triliun. Ekuitas dia di Q4 ini 4,5 T. Harga buku 1.700, meskipun PBB-nya udah di atas 1 kali ya. Tapi perusahaannya ya royal bagi dividen ya, harganya di sini-sini aja ya. Nggak masalah. Gitu ya. PBB nggak harus 1 gitu. Terus DER-nya dia kecil cuma 35% ya. Utangnya cuma 1,6 T, total aset 6,2 triliun. Sekarang di 7,7 kali, laba ditahannya juga lumayan oke, 3,3 T-an. Terus secara revenue, nah secara revenue ya dibanding tahun lalu ya kita lihat. Harus di reload dulu.
Dia full year 2025 dapat 8,5 triliun ya. Q4 nya sih paling gede ya, untuk revenue dapat 3,1 triliun. Gross profitnya juga paling gede 945. Kalau net profitnya sih masih kalah ya dibanding Q2. Q2 dapat 500 M, sementara Q4 cuma dapat 373 miliar. Persentase rata-rata dia untuk net profitnya 15%, oke punya lah. Terus IPS-nya, nah Q4 dapat 142, secara anualis 529 ya. Kita lihat penurunan revenue-nya apakah seanjlok batubara lain? Enggak terlalu ya, dari 15T ke 11,5T ya, cuma turun berapa persen tuh? Ya 20% lebih, 20% lebih lah, tapi oke lah. Nah, dia payout ratio-nya 85%. Nah ini nih, 57 ya tahun kemarin, tapi gua pakai yang ini kenapa? Karena dia udah baginya ini nih. Dia udah bagi interim 2 kali. Interimnya sebentar. Udah bagi 222 terus 127. Mana nih? 127. Ini 222. Ini aja udah 349 ya. 349 dibagi 4090. Ini udah berapa? Oh, ini aja udah 8,5% ya. Berarti kalau pakai payout ratio 57% nih nggak bakal masuk nih, soalnya udah lebih ya. Kalau 528 dikali 57%, cuma 300 tuh. Ini aja udah 349, jadi nggak make sense pakai payout ratio 57% ya. Jadi harusnya ya 85% lah gitu. Ini juga nggak tahu ya finalnya dia bagi apa enggak ya gitu. Jadi tapi aman-aman aja lah. Nah, kalau lu pegangnya dari kapan nih? Dari tahun lalu ya, bisa dapat dividen 11%, pokoknya di atas 10% masih dapat nih BSSR ya, kalau kita pegangnya udah lama ya. Tapi kalau masih baru ya sisanya nih 449 kurangi ini 100 perak lagi dibagi 4090, 2% lagi lah. Dia kalau payout rasionya 85% ya. Kalau di bawah ini ya mungkin lebih kecil jadinya untuk finalnya ya. Tapi kan dia baginya November sih. November, Januari, dan Juni ya, jadinya ya kalau masuk sekarang juga nanti lu kalau hold lama ya dapat juga lah 10% setahun mah gitu. Jadi nggak masalah mau masuk kapan kek, mau masuk di final, di interim. Kalau pegangnya untuk jangka lama ya cuan juga lah ujungnya gitu ya, nggak usah terlalu dipusingin. Lu masuk sekarang nanggung katanya cuma dapat final doang gitu. Tapi balik lagi sih, serah kalian lah ya. Nah, jadi harga waras si BSSR adalah 4.400 sampai 8.700 ya. Berdasarkan IPS ya 5.290 itu. Kita masukin ke sini. BSSR 515 nih. Jadinya jadinya lebih tinggi ya. 529. 11% ya. Kalau punya Brand 4090. Totalnya 11%, sisanya 2,5%. Harga waras untuk entry ya minimal 4.400. Sekarang ada di 4.090 ya udah. Ini masih murah sih gitu. Tapi nggak usah lihat PBP yang 2 kali ya. Ini kan kita fokus di dividennya gitu. Kalau PBP-nya kan itu ya angka-angka rasio pendukung lah ibaratnya. Jadi nggak terlalu
nggak usah terlalu dipusingin. Oke, semoga BSSR bisa menjadi salah satu watchlist untuk pegangan saham kalian ya, untuk pensiun ya, meskipun ini saham siklikal ya, tapi ya gede-gede juga sih yieldnya. Saya lihat aja nih dividennya tuh, gila sih, parah sih, bagus. Bagus banget ya, royal banget nih kalau soal dividen. Jadi gak bisa berkata-kata lagi kalau buat BSSR. Oke, semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.